Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Jaya. Ya, Sobat Bugar, Sobu, LSAC dimanapun Anda berada. Jumpa lagi di acara Bincang Olahraga atau Bincang Bugar bersama saya, Rahadian Eko Yudhistiro, dan tamu saya yang luar biasa. Siapa? Ahmad Bobi Awaludin. Oke, Ahmad Bobi Awaludin. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cedera ACL nih. Nah, mungkin banyak sekali masyarakat Lampung, Provinsi Lampung, maupun kabupaten kota di daerah yang mengalami cedera lutut ya. Yang selama ini mungkin ya, Mas Bobi mungkin selama ini nggak tahu apa penyembuhannya begitu ya. Bagaimana caranya, kok sering cedera tapi sempat sembuh ya, sempat sembuh kemudian cedera lagi, sembuh cedera lagi gitu ya. Nah, langsung aja hari ini kita kedatangan Mas Bobi yang notabene sebagai atlet sepak bola. Atlet sepak bola. Oke, pada masanya ya. Ya, pada saat. Oke, masih sampai saat ini? Saat ini hanya fun aja, Mas. Fun football berarti ya. Benar. Termasuk futsal nggak? Futsal ya kadang-kadang. Oke, kadang-kadang. Oke. Mas Bobi ini mengalami cedera ACL. Nah, boleh nggak diceritain awal kena ACL itu kapan? Tahun berapa waktu itu? Ingat nggak? Pada tahun 2021. 2021 bulan? Ya, bulan Oktober, Mas. Bulan Oktober. Jadi bulan Oktober 2021 itu awal pertama kali cedera. Ya, awal pertama kali cedera. Oke, pada saat itu sedang have fun, main biasa atau turnamen atau bagaimana waktu itu? Pada saat itu tuh lagi main bola pas acara Tarkam, Mas. Oh, Tarkam nih. Ya. Oke, Tarkam Lampung ini terkenal ini ya, agak ngeri gitu ya, ngeri Ya, sedep lumayan, gitu ya. Oke. Terus Pada saat main, terus kejadiannya itu kurang lebih baru 5 menit lah, Mas. baru 5 menit. Kick off babak pertama. Oke. Terus lagi dribble bola. Lagi dribble. Oke. Terus di sliding dari belakang. Astaga. Oke. Di sliding sama back lawan. Ya, benar. Waktu itu langsung jatuh cedera atau bagaimana? Jatuh terus sampai bunyi krek gitu, Mas, di lutut. Oke, luar biasa ya berarti Ya, Tarkam di Lampung ya. Oke, terus habis itu? Itu langsung nggak bisa ini, Mas, nggak bisa ngelanjutin main lagi. Oh, nggak bisa ngelanjutin main. Waktu itu langsung bengkak nggak waktu Enggak, itu? Mas. Bengkak. Besar atau hanya ringan gitu? Nggak terlalu besar sih, Mas, bengkaknya. Tapi ya lumayan lah. Soalnya untuk ditekuk susah, dilurusin juga sakit. Kayak ngunci gitu juga ya lututnya ya. Oke. Nah, pada saat itu sudah tahu belum? Wah, ini kayaknya cedera ACL atau cedera apa gitu, nggak tahu? Kalau pada saat itu belum tahu sih, Mas. Belum tahu ACL. Belum tahu ya, belum ada tahu. referensi lah ya. Kecetit gitu aja ya. Ya, tahu ya, wes kesleo. Oke. Nah, terus selanjutnya apa penanganan pada saat itu ketika awal cedera? Pada saat itu dikompres. Kompres Penanganan es batu. pertamanya dikompres es batu, Mas. Oke. Sebenarnya tadinya sama temen tuh direferensiin untuk dipijet Dipijet. tradisional gitu. Oke, Mas. Cuman kayak aku tuh punya pendirian kayaknya ini bukan cedera yang biasa gitu. Oke. Terus ya udah akhirnya aku cari referensi di YouTube tuh. Penanganan pertama tuh disuruh kompres dulu, terus Kompres es, istirahat. Nah, setelah itu aku cari referensi kayak Cari fisioterapi, referensi. Mas. Fisioterapi waktu itu. Terus Oke. ke fisioterapi itu sekali Di mana itu? Di Metro atau di Lampung Metro, Timur? Mas. Di Oke. Metro. Di Metro. Cuman Kemudian sekali penanganan itu kayak masih apa ya? Masih belum kayak puas gitu ya. Oke. Belum puas lah. Belum kayak tuntas gitu, masih misalnya penanganan kok kayaknya cuma 10% perubahan atau bagaimana waktu itu? Malah Kayak kayak nggak nggak ada perubahan, Mas. Nggak ada perubahan. Oke. Terus akhirnya aku cari referensi lain. Ketemulah sama LSAC waktu itu. 2021 di bulan kenanya kan akhir tahun ya? Pokoknya Oktober itu akhir, udah mendekati ke November, Mas. November, berarti akhir tahun ya, udah akhir Iya, tahun. udah akhir Akhirnya tahun. ketemulah LSAC itu. Iya, ketemulah Oke. LSAC. Terus apa yang terjadi waktu itu? Terus di treatment sekali kan. Ketemu siapa waktu itu? Waktu- Saya sendiri apa ada yang lain?
Kalau untuk konsultasinya sama Mas Diro waktu Oke, itu. Terus konsul awal. untuk yang nanganin kayaknya Mas Adam. Oh, Adam. Oke. Terus habis itu diapain waktu itu sama Adam? Dimasas Ya atau di di masas, terus kayak terapi listrik gitu. terapi Mas. listrik, terapi latihan juga Terapi gitu. latihan juga. Terus apa progres yang dirasain waktu itu? Alhamdulillah Mas, sekali penanganan itu ngerasain kayak untuk nekuknya udah bisa full. Oke. Terus untuk aktivitas sudah mulai nyaman. Oke, tapi di situ belum tahu atau sudah diinformasikan bahwa ini kemungkinan besar ACL gitu. Udah, waktu itu juga udah dikasih tahu kan, cek dulu sebelum ditanganin, ternyata emang bener ACL-nya kemungkinan ada robekan gitu Mas. Oke, jadi ada lebih ke ACL sprint gitu ya Iya. dulu ya, belum sampai ke arah putus ya. Belum. Oke, 2021. Akhirnya waktu itu berapa kali ke LSAC? Sekali atau Itu berapa sekali aja Mas pada saat kali? Habis itu ada perubahan, kemudian habis itu terus sembuh. aku enggak Mas. Aku tuh kan pada saat itu sebenarnya lagi Liga 3 Mas. Oh, di mana waktu itu Di- timnya? Persilam tim. Ya, Oh, Persilam tim. Oke, di Terus- 2021. Jadi ya ini pada saat turnamen nggak bisa main Mas. Malah nggak bisa main sama sekali. Nggak bisa main sama Oke, sekali. oke. Akhirnya cuma jadi penonton. Terus setelah selesai turnamen itu baru aku kayak rest total Mas. Rest Nggak total. ngapa-ngapain. Oke, rest total nggak ngapa-ngapain. Oke. Terus? Terus akhirnya disaranin sama temen suruh ya latihan penguatan gitu. Cuman kok sampai beberapa bulan tuh kayak masih ngerasa nggak nyaman Mas. Nggak Kalau nyaman untuk lututnya. olahraga tuh masih kerasa suka nyeri. Beda rasanya Beda. lututnya. Terus karena kan nggak stabil itu goyang-goyang Ya, itu Mas. Oh, itu udah kerasa goyang Udah lututnya? kerasa goyang. Oke. Terus habis itu? Terus abis itu aku komunikasi lagi sama Mas Diro kan. Oke. Via WhatsApp waktu itu. WhatsApp. Oke. Terus? Terus sama Mas Diro disaranin untuk cek ke dokter. Nah, terus setelah itu aku cek ke dokter Mas, dan ternyata sama dokter juga bilang kemungkinan besar ini udah putus dan harus di MRI. Oke. Akhirnya ngikutin instruksi dokter untuk Iya. MRI. Ya. Nah setelah MRI hasilnya udah fix Mas, harus dilakukan operasi ternyata. Itu selang berapa hari tuh? Maksudnya dari kejadian November terapi di LSAC, kemudian konsultasi via WhatsApp waktu bulan apa? Ingat nggak? 2022 berarti ya? Itu 2022 Mas. Oke. Karena kan sempat rest dulu lah. Awal tahun atau pertengahan tahun waktu itu? Awal tahun itu rest sampai sekitar bulan 3-an itu baru Oke, aku Maret. ke dokternya. Oke, bulan Maret ke dokter, kemudian konsultasi disarankan MRI. Ya. Waktu itu BPJS full. BPJS full. BPJS full. Oke. Nah, setelah konsultasi dengan dokter diarahkan untuk MRI. Range waktunya dari konsultasi ke dokter ke MRI itu berapa lama waktu itu? Kurang lebih 2 minggu. 2 minggu. Waktu itu di mana MRI-nya? MRI-nya itu kan waktu itu sama dokter tuh disaranin ini Mas, operasi gitu kan. Oh, langsung operasi. Tadinya. Terus dirujuknya ke rumah sakit Jakarta waktu itu. MRI-nya. MRI-nya di situ, di Jakarta. Iya, ya. Salah satu rumah sakit swasta atau pemerintah waktu itu? Pemerintah. Oh, rumah sakit pemerintah ya, daerah setempat ya. Iya. Itu MRI gratis pakai BPJS. Pakai BPJS. Oke, sebelum lanjut kita rehat dulu sejenak. Jangan kemana-mana, Sobu atau Sobat Bugar LSAC dimanapun Anda berada. Kita akan lanjut di segmen 2. See you. Halo Sobat Bugar dimanapun Anda berada. Kembali lagi di Bincang Olahraga atau Bincang Bugar bersama saya Rahadian Eko Yudhistiro. Kita akan lanjut nih pembahasan dari MRI di salah satu rumah sakit pemerintah ya di Iya, Mas, Jakarta. di Jakarta. Waktu itu apakah umum atau BPJS untuk MRI waktu itu? BPJS Mas. BPJS, jadi free ya semuanya ya? Nggak Free ada semua. administrasi tambahan dari Nggak sana? ada. Oke, hanya memikirkan akomodasi dari Lampung ke Jakarta aja ya? Oke, nah waktu itu ketika Mas Bobi MRI, langsung keluar hasilnya atau nunggu berapa pekan gitu? Itu nunggu dulu selama 1 minggu Mas. Nunggu 1 pekan, akhirnya terus setelah 1 pekan akhirnya dikasih Hasilnya. jadwal untuk kontrol. Oh iya.
seminggu itu terus dijelaskan sama dokternya. Apa kata dokternya? Dokter ortopedi ya pasti? Iya, dokter ortopedi. Mhm. Ya itu Mas, ini kemungkinan besar udah lebih dari 50% robekannya. Oke. Dan itu kalau pengen kembali olahraga seperti Awal awal ya harus Oke. dioperasi. harus dioperasi. Iya. Harus dioperasi. Terus apa nih perasaannya Mas Bobi waktu itu? Kayak nggak percaya gitu ya kondisinya. Nggak mungkin lah kalau putus ini, paling cetit biasa gitu. Atau apa waktu itu yang Ya, dipikir? percaya Mas, karena sebelumnya itu kan udah cari-cari referensi di YouTube juga tentang ACL itu kan. Tentang Mas. ACL, oke. Jadi ya sedikit akhirnya udah mulai mengerti lah. Mulai mengerti. Terus karena pada saat itu keinginan saya jadi atlet profesional itu masih tinggi. Masih tinggi, oke. Jadi ya saya ikutin aja saran dari dokter. Oke, jadi masih tetap ya udahlah gitu ya, operasi akhirnya. Ya. Tapi tetap optimis kalau suatu saat bakal ada di liga profesional sepak bola gitu ya. Iya. Oke. Nah, selanjutnya waktu itu dinyatakan harus operasi. Jadwal dari terakhir kontrol dengan dokter tadi sampai keluarlah jadwal operasinya itu berapa lama, Mas Bobi? Itu kurang lebih selama 4 sampai 5 bulan, Mas. 4 sampai 5 bulan. Iya. Lumayan lama ya. Lumayan Berarti waiting lama. listnya penuh juga termasuk. Iya, Mas, karena Waktu itu. memang rumah sakit besar terus pasiennya juga lumayan banyak, Mas. Oh, yang ACL juga banyak di situ. Ya, Atau operasi pasien-pasien lain? Pasien lain. Oke. Jadi karena ruang operasinya terbatas juga, Iya. kemudian waiting listnya full, Iya. akhirnya ya sudah. Akhirnya nunggunya 5 sampai 6 bulan. Iya, waktu itu kurang lebih operasi. segitu. Nah, ini kan nunggu 5 sampai 6 bulan. Mas Bobi waktu itu pulang ke Lampung atau stay di sana waktu itu? Jadi di sana itu sistemnya kayak setiap minggu tuh ada jadwal kontrol, Mas. Jadi jadi walaupun sambil nunggu jadwal jadwal operasi, tapi ada jadwal kontrol juga Iya, selama karena saya orang awam ya, Mas. Jadi kata dokter tuh ada banyak yang harus dipersiapkan untuk ke meja operasi. Jadi ya mau nggak mau harus ngikutin aturan di rumah sakit. Oke, jadi harus kontrol tiap Iya. pekan. Selama 5-6 bulan tadi? Setiap minggu? Itu kurang lebih selama 3 bulanan pokoknya Kontrol terus? Terus setelah itu nunggu selama 2 bulan, Mas. 2 bulan itu Setelah tanpa selesai, kontrol ya? tanpa kontrol itu 2 bulan sampai ke tahap operasinya itu. Oke. Lumayan banyak ya kontrolnya. Jadi kadang agak jenuh juga ya. Iya, Mas, agak jenuh. Nah, terus apa nih yang Mas Bobi lakukan untuk mempersiapkan itu? Apakah nge-gym, latihan penguatan, atau masih ikut tarkam nih waktu itu? Sempet sih, Masih? udah bisa main gitu. Udah bisa main itu kondisinya. sempet. Jadi tapi masih dalam kondisi lutut goyang ya waktu itu? Iya, dalam Oke. kondisi lutut goyang. Heeh. Sebelum pokoknya kurang sebulan itu aku coba paksa untuk main, Mas. Oke. Karena udah stres, jenuh kan. Oke. tentunya. Jadi ikut-ikut fun gitu kan. Oke, ikut fun di sekitaran Jabodetabek lah ya. Iya. Pokoknya kita nggak usah sebut tempat. lah ya. Di sana main nih. Main. Tarkam juga itu. Ya, alhamdulillah. Mas. Oke, tarkam juga. Berarti sambil nyari income nih ya. Iya. Oke, terus Terus ya alhamdulillah sebenarnya nggak ada masalah. nggak ada masalah, masih bisa main. Oh. Oke nih, sobat bugar dimanapun Anda berada, ternyata kalau ACL ini sudah lewat fase inflamasinya nih ya. Misalnya kita kena ACL ini pertama kali, fase inflamasinya sudah lewat dan sudah aman ya, sudah aman. Artinya teman-teman kalau misalnya kena cedera ACL parah pun, kalau fase inflamasinya sudah lewat, nanti masih bisa main, masih bisa lompat-lompat, zigzag dan sebagainya ya. Cuma lututnya rasanya nggak stabil aja gitu ya, goyang gitu ya rasanya. Iya, Mas. Oke, nah setelah itu main tarkam aman apa enggak itu waktu itu? Ya pada saat itu aman sih, Mas. Aman, nggak ada kendala ya. Cuman Terus? kan karena kondisi lututnya goyang pasti resikonya lebih tinggi. Iya, apa yang Mas Bobi rasain waktu main waktu itu? Goyang nggak? Ya kayak lututnya tuh kayak nggak nyatu gitu, Mas. Oke, kayak goyang ya, kayak beda sama sebelum cedera ya. Maksudnya kekuatan ototnya, lututnya gitu kayak lebih kuat waktu sebelum cedera ya. Sekarang tuh kayak apa? Mungkin bahasanya kopong atau gimana? Goyang lah ya, Pak, ya. Iya, Mas. Terus ya yang dirasain kayak takut, Mas. Kayak misal nggak bisa maksimal gitu pas pada saat main. waktu main, oke. Nah, setelah itu ada nggak keluhan ketika Mas Bobi habis main nih? Lututnya ngilu kayak gitu.
ada apa biasa aja gitu? Kalau pada saat itu enggak sih Mas, karena kan memang enggak terlalu sering, cuman beberapa momentum aja sih ikut Oke. main bola. Oke. Jadi enggak kerasa yang sampai ngilu gitu. Nggak kerasa sampai ngilu. Nah, terus akhirnya masuklah waktunya di mana Mas Bobi akhirnya operasi. Itu semua di cover BPJS ya, artinya BPJS. semua gratis. Kan karena ada beberapa BPJS yang ada tambahan administrasi 40 juta kayak gitu-gitu ada. Nggak ada, Tapi Mas. Mas Bobi waktu itu dapatnya full Full BPJS. BPJS ya, di cover ya. Nah, terus masuklah di waktu operasi. Apa yang dirasain waktu operasi waktu itu? Ya seneng ya takut juga Mas. Oh, seneng tapi khawatir ya. Oke. Terus ketika operasi sakit nggak? Nggak. Enggak Mas. Oh ya jelas kan di Ya, anestesi, di bius anestesi. ya. Oke. Terus Ya itu kurang lebih lewat berapa jam itu? 3 operasi? jaman Mas operasinya. Oh, lumayan lama ya. Rata-rata ada yang 2 jam. Terus Ya, terus selesai operasi itu ya nyeri Mas malam. ngilu ya, kayak ya habis operasi lah, wajar ya. Habis itu nyeri-nyeri, ngenyut-nyut gitu Iya. ya. Oke. Nah, terus operasi, akhirnya setelah operasi, nah setelah operasi akhirnya Mas Bobi balik ke Lampung atau masih di sekitaran Jabodetabek waktu itu? Itu nunggu 1 minggu untuk jadwal kontrol pertama Mas. Oke, jadwal kontrol pertama di sana seminggu. Terus selama seminggu ngapain? Apakah fisioterapi di rumah sakitnya atau fisioterapi di luar atau terapi mandiri waktu itu? Apa nggak ngapain? Terapi mandiri Mas, kayak Terapi mandiri. Oh, oke. cari referensi di YouTube gitu kan tentang penanganan fase pertama tuh harus ngapain aja. Oke. Heeh. Jadi yang ngelakuin sendiri, soalnya dari rumah sakit juga nggak dikasih Mas. Oh, nggak ada informasi dari rumah sakit yang Nggak dikasih. ada. Jadi ya udah dibiarin aja gitu ya. Cuma dikasih jadwal kontrol seminggu udah selesai gitu. Iya, setelah kontrol itu langsung balik ke Lampung. Langsung balik ke Lampung setelah seminggu itu. Oh. Oke, terus balik ke Lampung. Oke, Sobat Bugar dimanapun Anda berada, kita rehat dulu sejenak. Kita akan kembali lagi setelah ini. Jangan kemana-mana, stay tune di Ngobrol Bareng LSAC. Baik Sobu, dimanapun Anda berada, kita kembali lagi di Bincang Olahraga atau Bincang Bugar bersama kami di Lampung Sport Center. Ya, selanjutnya nih Mas Bobi. Waktu itu akhirnya memutuskan untuk pulang ke Lampung. Lampung. Oke, waktu itu langsung ke mana waktu itu terapinya? Eh, Atau terapi mandiri? itu masih terapi mandiri itu selama 3 minggu Mas di rumah. Selama 3 minggu terapi Iya. di rumah. Oh. Oke. Terus selama 3 minggu itu pokoknya terapi latihan gitu ya, Iya. penguatan. Terus apa yang terjadi waktu itu? Ya progres cepat atau gimana? Karena nggak tahu ya Mas. Oke. Jadi kayak nekuknya juga belum bisa maksimal yang Oke. seharusnya mungkin bisa lebih, jadi belum sampai ke fase itu gitu. Oke, jadi waktu itu lurus masih ya lurus, belum lurus banget, Iya. nekuk juga belum maksimal waktu itu. Maksimal. Kurang lebih sampai nggak 90 derajat waktu itu? Kayaknya belum sampai. Malah Mas. belum sama sekali ya, karena khawatir juga ini Iya. udah bisa apa belum, bisa apa belum gitu ya. Nah, terus akhirnya setelah 3 minggu itu apa yang dilakukan setelah itu? Konsultasi lagi Mas ke LSAC. Ke LSAC, oke, waktu itu konsultasi ya. Ya, Terus, terus akhirnya Hmm. terapi lah. Dikasih jadwal terapi, terapi sekali. oke, Terus setelah terapi sekali itu fleksinya nambah, nekuknya nambah. langsung progresnya bagus waktu itu. Oke, Progresnya terus bagus. Terus setelah itu dijadwalin terapi kedua. terapi kedua. Tapi waktu itu PP atau gimana terapinya? Yang terapi pertama itu PP, PP. terus oke. yang kedua itu Mas mulai stay di LSHC. Oke, jadi ada penginapan di sekitar LSAC Iya, gitu ya yang ada. diambil. Oke, jadi waktu itu akhirnya menetap di sekitar klinik LSAC. Iya, Mas. Nah, terus waktu itu akhirnya memutuskan klinik ini sebagai tempat terapi waktu itu. Nah. Kenapa waktu itu kok memutuskan klinik ini? Kan padahal sebenarnya kalau sebenarnya pilihannya kan banyak juga di Metro, banyak Visio gitu ya, banyak di Bandar Lampung atau yang di sekitar Lampung Timur ada Batanghari itu kan kayaknya ada Visio gitu. Kenapa nggak ngambil itu waktu itu? Karena emang udah dari awal di sini, terus lihat progres yang pertama waktu itu setelah Oke. cedera, perubahannya banyak, jadi memutuskan untuk di sini Mas. Oke, jadi karena udah partnernya ngerasa oh udah
nyaman di sini Iya, dan progresnya lebih benar. cepat di sini waktu itu ya. Oke. Nah, selanjutnya terapilah selama berapa bulan waktu itu? Ada 3 bulanan, Kurang lebih sih Mas, 3 bulan. 3 bulan pasca operasi. Nah, Pasca operasi. oke Mas Bobi. Nah, jadi waktu itu setelah terapi yang kedua, Mas Bobi. Terapi yang kedua udah mulai bisa jalan atau enggak itu waktu itu? Terapi kedua itu udah disuruh lepas tongkat Mas. Oh, oke. Sebelumnya malah 3 minggu sebelumnya malah pakai tongkat terus nih, Ya, takut pakai belum tahu ya. tongkat Terus terus. akhirnya diinstruksikan terapisnya untuk mulai jalan waktu itu. Iya benar. Setelah pasca 3 pekan nggak tahu kalau ternyata tongkat bisa dilepas tuh. Iya benar. Oke. Nah, terus akhirnya setelah lepas tongkat waktu itu langsung bisa atau takut-takut? Ya ada rasa khawatir juga ada Mas. Awalnya khawatir, oke. Terus akhirnya mulai jalan bisa malahan. Mulai jalan bisa dan alhamdulillah udah lepas tongkat, sama sekali nggak pakai tongkat. Oke, alhamdulillah ya. Berarti progresnya termasuk cepat ya. Alhamdulillah. Nah, terus Mas Bobi berarti waktu itu kenanya ACL aja, nggak ada meniskus? ACL aja Mas. ACL aja. ACL ruptur berarti ya, putus ya. Oke, terus mungkin ada nggak saran atau apa untuk sobat bugar di manapun Anda berada ya? Mungkin ada saran dari Mas Bobi, termasuk nih atlet-atlet Lampung nih ya yang banyak mengalami cedera ACL tapi masih semangat main nih tanpa melakukan operasi. Mungkin ada saran mereka? Kalau saran sih lebih ke ini sih Mas. Kalau yang udah kena ACL terus dipaksa main, takutnya nanti di masa tuanya itu akan terjadi kayak osteoartritis gitu Mas. Oke, jadi tulangnya rusak ya, tulang meniskus maupun kartilagonya. Oke. Ya karena dipaksa terus-menerus kan Mas. Karena lututnya nggak stabil kan, Iya. pasti banyak tekanan. Terus ya itu sih Mas. Lebih baik diselesain masalah utamanya lah. Ya, kalau pijet nih bisa menyelesaikan nggak nih pijet? Kan ada nih sekarang chiropractic, terus pijet cedera olahraga gitu. Bisa nggak nyelesain itu? Kalau Mungkin bisa. mungkin kalau nyelesain kayaknya enggak sih Mas. Oke. Membantu Ngerilaksasi lah relaksasi mungkin ya. aja. Tapi nggak nyelesain masalah utamanya. Benar. Oke. Nah, makanya kalau masalah ACL putus atau ligamen putus itu memang solusinya adalah operasi ya. Iya Mas. Oke. Nah, Mas Bobi waktu itu recovery selama 3 bulan ya. Gimana rasanya waktu itu selama 3 bulan? Ya pasti menjenuhkan Mas. Oke. Tersiksa nggak waktu itu? Tersiksa. Oke. Apa aja treatment yang dikasih LSHC waktu itu ketika terapi? Yang jelas terapi latihan Mas untuk pembentukan massa otot sama kembaliin fungsi geraknya lagi supaya bisa comeback ke olahraga lagi. Oke, secara basically berarti banyak exercise terapi atau sport science, keilmuan olahraga yang diterapkan ya waktu itu ya, termasuk massage ya. Ya. Massage melalui sport massage ya, keilmuan massage. Nah, terus apa yang Mas Bobi rasakan selain jenuh tadi di klinik ini? Ya jenuh. Jadi Chandra di muka lah ya di sini ya. Jadi tempat mengembangkan diri juga ya. Iya Mas, benar. Ya menjenuhkan, tapi ada hal yang lain yang tadinya nggak nyangka terus sekarang bisa dilakukan Mas. Apa itu waktu itu? Salah satunya bisa belajar tentang sport science. Belajar sport science, sport terapi gitu ya. Sport terapi. Oke, terus sport massage juga gitu ya, belajar juga ya tentang penanganan cedera yang tepat supaya nggak salah. Kemudian preventif ya, pencegahan cedera supaya nggak gampang cedera itu dipelajari juga. Iya Mas. Sambil belajar waktu itu ya. Sambil belajar. Sebagai pasien tapi sambil belajar juga. Iya. Ya, jadinya jenuhnya tadi agak apa ya? Agak teralihkan. Agak berkurang lah ya. Oke, itu ya tadi solusi yang dilakukan Mas Bobi. Nah, terus sekarang udah mulai comeback apa belum nih? Alhamdulillah udah mulai comeback Mas. Oke, udah main sekarang ya. Ini berarti udah berapa bulan ini sekarang? Udah 2 tahun. Sekarang udah 2 tahun. 2 tahun. Sekarang udah main lah ya, udah pulih. Tapi pasca selesai sama LSHC itu Mas Bobi masih terapi latihan nggak, penguatan sendiri gitu nggak? Ya pada saat itu disuruh terapi mandiri nggak di tempat gym itu Mas, penguatan di gym.
Cuman ya Agak susah ya. iya agak Karena susah. di sana aksesnya juga susah kayaknya ya. Karena jauh. Tempat gym ada nggak di sekitaran sana? Kalau di Kampung ya? nggak ada. Nggak ada tempat Saya gym. di Berarti kota. workout ya, maksudnya terapi mandiri kayak gitu ya, latihan Iya. tanpa beban yang tambahan. Oke, jadi tanpa mesin ya. Iya. Jadi ya itu. Nah, mungkin bisa buat alat-alat sendiri. Sekarang mungkin ngelatih katanya ya. Iya Mas, ada Ngelatih di SSB beberapa, gitu. ya, kayak belajar bareng lah sama junior-junior di sana di kampung. Oke, jadi sekarang penerapannya sebagai pelatih ada program preventif sama strength training juga nih. Kayak Ronaldo ya berarti ya. Iya Mas, karena itu kan penting, terus karena Bubi udah tahu kalau kalau nggak dikasih program untuk strength training tuh takutnya nanti kejadian-kejadian yang nggak diinginkan yang Ya, udah Bubi alami betul. terjadi juga sama Di adik-adiknya teman-teman yang ya, di sana. junior gitu ya. Oke, nah kalau menurut Mas Bobi ini klinik ini bagaimana nih? Maksudnya apakah recommended untuk cedera atau wah nggak usah ke LSAC gitu misalnya? Kalau menurut Mas Bobi gimana tentang klinik ini? Kalau menurut saya sih ini kalau untuk penanganan cedera harus kesini sih Mas. Oke, kenapa kok? Padahal ada banyak nih tempat lain penanganan cedera nih. Bahkan di Bandar Lampung banyak, di Metro banyak. Kenapa nggak? Kenapa harus ke sini? Karena kalau Bobi sendiri pribadi karena udah mantap Melewati di sini. ya, udah melewati. pernah mengalami di sini dan alhamdulillah progresnya ya baiklah ke depannya. Terus buat olahragawan juga khususnya Mas untuk atlet-atlet di Lampung tuh harusnya ke sini. Oke, demikian ya mungkin ya yang perlu disampaikan. Ada nggak hal-hal atau pesan-kesan untuk sobat bugar di Lampung nih? Buat sobat bugar khususnya di Provinsi Lampung, di Lampung Tengah, Ya. mungkin yang memiliki keluhan cedera, baik Keluar. muskuloskeletal, Oh, neuromuskuloskeletal. Oh, iya, Oke, itu baiknya ke LSAC aja yang lebih recommended. Oke, recommended. Nah, sekarang Mas Bobi udah ngelatih sekarang ya. Sudah comeback lah artinya ya. Berarti comebacknya bersama LSAC gitu ya. Iya, Mas. Walaupun nanti penerapan akhirnya finishingnya sendiri, mandiri ya. Oke, demikian sobat bugar dimanapun Anda berada. Bincang olahraga atau bincang bugar kita bersama Mas Ahmad Bobi. Mudah-mudahan video ini atau podcast ini, bincang-bincang ini bermanfaat untuk Anda semua. Bagi Anda semua yang ingin tetap sehat bugar atau punya pengalaman mengalami cedera, bisa langsung ke klinik kita. Lampung Sport Center, klinik olahraga pertama di Provinsi Lampung. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf kalau banyak hal yang kurang berkenan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam olahraga. Jaya.